Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami di sini melalui channel Wali NU. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang tokoh-tokoh para habaib dari kalangan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Cerita tentang para habaib ini akhir-akhir ini sama-sama kita ketahui tentang mereka ini bernuansa negatif. Cerita-cerita negatif tentang habaib ini sepertinya tidak habis-habis. Habib-habib yang ada di Indonesia ini nggak habis-habis cerita negatifnya. Selalu muncul, selalu ada video-video mereka dan kemudian menjadi viral, menjadi perbincangan. Seakan-akan itu tidak menjadi pengalaman bagi kalangan Ba'alwi ataupun para habaib itu sendiri. Sehingga mereka mengulang dan selalu mengulang berbagai macam kesalahan-kesalahan yang mereka nggak sadar kalau mereka sudah melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Baik di dalam ceramah-ceramah ataupun pidato-pidato mereka, ataupun tindakan perbuatan mereka, ataupun sikap-sikap mereka. Yang kemudian itulah yang diviralkan oleh para netizen di dunia maya ini. Salah satunya sebagaimana akan kami tampilkan berikut ini ya. Tapi sebelumnya, kalau cerita ya, kita cerita tentang habaib. Para habaib ini kalau disebut sebagai tukang ngibul mereka nggak mau ya. Disebut juga sebagai pendusta mereka menolak. Jika kemudian mereka dikritik karena perbuatan ataupun ucapan mereka yang salah, entah dibilangnya orang yang mengkritiknya itu iblis. Tetapi mereka kerap kali ngibulin para jamaahnya dan orang-orang awam. Seakan-akan tidak ada orang yang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh mereka adalah sesuatu yang bermasalah. Meskipun saat ini telah banyak kiai dan ustadz-ustadz yang mulai sadar dan melakukan dan mengedukasi masyarakat luas dan umat Islam, bahkan juga mengedukasi para kabib-kabib itu sendiri agar tidak lagi mengibulin umat. Tetapi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kalangan kabib-kabib ini sepertinya nggak sadar-sadar. Gitu ya. Selalu muncul, selalu ada yang viral dalam wujud informasi yang bersifat negatif. Maka kemudian jikalau di antara Anda mungkin akan beranggapan bahwa kalangan kabib-kabib Ba'alwi ini memang terlahir untuk menjadi tukang kibul yang arogan, ya wallahu a'lam. Wallahu alam yang seperti itu. Jika di antara Anda mungkin akan beranggapan berasumsi bahwa kalangan kabib Ba'alwi itu memang terlahir untuk menjadi pendusta akhir zaman, ya wallahu a'lam. Tapi fakta dan kenyataan yang kita lihat, orang-orang yang tukang ngibul, orang-orang yang kerap berdusta, orang-orang yang kerap memanipulasi jamaah masyarakat umat Islam muncul dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi itu asumsi-asumsi masyarakat luas dari mereka yang cerdas, yang punya dasar ilmu pengetahuan agama, yang tidak bisa dikibuli akan tahu tentang itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Contohnya berikut ini. Sampai imam-imam mazhab namanya dipakai. Kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara namanya disebut-sebut dalam rangka untuk mensahihkan nasab mereka. Tetapi ketika mereka ditanya mana kitabnya, dari mana Anda dapatkan informasi, siapa ulama Nusantara ini yang masa lalunya mensahihkan nasab Ba'alwi, mereka tidak bisa menjawab. Karena cuma bisa mencatut nama. Sama seperti saya, kita. Ketika kita menyebut mereka Habib, tidak bermaksud kita mensahihkan nasab mereka. Karena penyebutan nama Habib yang dilakukan oleh ulama-ulama ataupun kiai-kiai Nusantara di masa lalu hanyalah penyebutan gelar yang sudah umum dipakai di masa itu. Sama ketika kita menyebut mereka ini Habib, tidaklah dimaksudkan dalam rangka mensahihkan nasabnya kalangan Ba'alwi. Tetapi kita sekarang mungkin sudah enggan menyebut Habib. Kita enggan menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang terkesan terlalu dipaksakan, yang bertentangan dengan akhlak mereka, bertentangan dengan moralitas keilmuan mereka, bertentangan dengan ilmu itu sendiri, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran maupun Al-Hadis. Coba kita dengarkan tentang Habib yang satu ini. Menurut kawan-kawan di channel mereka menyebutkan bahwa Habib ini dikenali dengan sebutan Habib Muhdar Tanggul. Coba kita simak. Anda boleh menambahkan komentar, tanggapan kalau Anda mengenali atau mengetahui tentang Habib ini. Silakan komen di bawah kolom komen yang kami sediakan di bawah video ini tentunya. Tidak ada yang ingkar, kecuali di Indonesia. Aneh ya? Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, demikian tadi Anda bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib ini ya. Menurut kawan-kawan di channel yang lain, beliau ini disebut Habib Muhdar Tanggul ya. Saya sendiri belum melacak ya, biografinya karena tidak mengenalinya. Tetapi di sini
Anda sudah bisa mengetahui di mana letak kesalahan ataupun pendustaan ataupun kebodohan ya, yang disampaikan oleh Habib ini ya. Terutama yang berkaitan dengan biografi ataupun sejarah yang berhubungan dengan 4 imam mazhab ya, para pendiri mazhab yang dikaitkan dengan Alwi bin Ubaidillah ya. Ini nanti kita coba teliti ya, kita cek ya. Kita coba dengarkan dulu dari awal lagi dan kita komen mana yang bisa kita komentari ya. Kecuali di Indonesia, aneh ya. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar. Kecuali di Indonesia, aneh ya. Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada. Di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya. Sampai-sampai itu ya, Imam Syafi'i disebutnya sebagai minal muhibbin dari kalangan Ba'alwi. Dari kalangan Alwi bin Ubaidillah ya. Dianggap tidak pernah mengingkari Alwi bin Ubaidillah. Pertanyaannya, di masanya Imam Syafi'i ini, apakah Alwi bin Ubaidillah ini sudah ada, sudah hidup, sudah terlahirkan atau tidak? Ya. Dan kita sama-sama tahu tidak ada Imam Syafi'i mensohehkan nasabnya kalangan Ba'alwi karena memang belum lahir. Bahkan Ubaidillah itu sendiri, sang kakek belum lahir, sang ayah daripada Alwi itu sendiri belum lahir. Bagaimana mungkin ketika Habib ini menyebut Imam Syafi'i minal muhibbin, tidak mengingkari Alwi bin Ubaidillah. Ini wafat dalam sejarah internal mereka 410 Hijriah. Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah ini wafat tahun 410 Hijriah. Adapun ayahnya sang Ubaidillah itu sendiri wafat tahun 383 Hijriah. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan biografinya Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ada ketemu tidak di sana? Ada ketemu tidak Imam Syafi'i dengan Alwi bin Ubaidillah? Wahai Habib Muhdar, ada ketemu tidak di sana? Kitab apa yang Anda baca? Buku biografi mana Anda baca? Tidak ketemu. Kalau Anda bodoh di dalam sejarah, atau Anda tidak mengerti sejarah, tidak mengerti biografi imam-imam mazhab, jangan mencatut nama imam-imam besar hanya untuk mensohehkan nasab Anda. Karena itu faktanya tahunnya saja tidak berjumpa. Tahun di mana Imam Syafi'i hidup, lahir dan wafat tidak bisa berjumpa dengan Alwi bin Ubaidillah. Tidak pula bisa berjumpa dengan si Ubaidillah itu sendiri, nenek moyang Anda itu. Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan dan mengatakan cerita dusta bahwa Imam Syafi'i minal muhibbin? Ini kebodohan. Pendustaan, saudara-saudari. Bagaimana mungkin orang yang lebih dahulu lahir, kemudian wafat, dan beberapa abad kemudian muncullah seseorang, dan orang ini kemudian disohehkan oleh orang yang sudah wafat itu. Kecuali Anda mau dibodoh-bodohi oleh tukang kibul. Demikian pula imam-imam yang lainnya. Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah.
Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah, wafat 174 Hijriah. Imam Syafi'i tadi kita sebutkan lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Hambali lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Tidak ketemu dengan Ubaidillah, tidak ketemu dengan Alwi bin Ubaidillah. Ini namanya pendustaan para kabib-kabib di Indonesia ini. Meskipun dibungkus dengan jubah, meskipun dibungkus dengan pakaian yang berwarna putih, tetapi kalau yang disampaikannya adalah dusta, maka tetaplah dusta. Pendustaan di dalam sejarah dan biografi imam-imam mazhab, para mujtahid mutlak. Bapak, ibu, saudara-saudari, para sahabat, ini contoh. Mengapa hanya ada di Indonesia? Andai kata Anda cuma menemukannya di Indonesia. Mengapa hanya ada di Indonesia yang membatalkan, mengharamkan nasab alwi? Karena Indonesia sudah terbukti melahirkan ulama-ulama besar, bahkan setaraf internasional. Itu Indonesia. Bukan seperti Yaman. Indonesia sudah terbukti melahirkan ulama-ulama berkelas internasional. Mereka tidak mudah dikibuli, tukang kibul. Sebaliknya mereka mengedukasi, mengislamkan kembali tukang-tukang kibul. Itu Indonesia. Kiai-kiai Nusantara kita. Tadi juga disenggol oleh Habib nih. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hamid, Kiai Khalil Bangkalan, dan semuanya itu tidak pernah mengingkari nasab alwi. Ya, mereka tidak mengingkari, tetapi pula tidak mensohhikan nasab alwi. Tidak mensohhikan nasab alwi bukan berarti nasab alwi itu sohih. Dan ketika ada orang yang melakukan penelitian dan menemukan data-data, fakta-fakta bahwa nasabnya kalangan kabib-kabib Ba'alwi yang berasal dari Yaman ini haram untuk diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya haram, dan itulah hukumnya, faktanya. Saudara-saudara, ya, jadi jangan mudah kita dikubuli, dibodoh-bodohi. Nanti kalau kita tanya, mana buktinya? Mana kitabnya? Mereka nggak bisa jawab. Ini sudah 1 tahun. Para kiai-kiai kita, ya, demen kiainya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang sudah menyajikan data-data, fakta-fakta untuk Anda bantah. Tetapi tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Sebaliknya dari kalangan mereka, baik kalangan muhibbin mereka, ketika mereka mencoba meruntuhkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang terjadi kebalikannya, mereka lah yang runtuh. Dalil mereka yang runtuh, hujah-hujah mereka yang runtuh, dan itu sudah 1 tahun berlalu, yang berarti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak terbantahkan. Bahkan semakin berkembang. Sudah berwujud kitab, buku dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, dan insya Allah juga dalam bahasa Inggris. Bapak, ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Ini contoh, ya. Ya, supaya Anda paham, coba kita dengar lagi. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar, kecuali di Indonesia. Aneh ya? Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari.
Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Jadi tidak ada satupun yang benar dari apa yang disampaikan oleh orang ini ya. Karena secara sejarah maupun biografi daripada imam-imam mujtahid mutlak itu, keempat pendiri mazhab, itu tidak ada yang semasa hidupnya dengan baik dengan Alwi bin Ubaidillah, baik dengan Ubaidillah itu sendiri. Karena wafatnya saja sudah berbeda, tahunnya saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin itu bisa berjumpa? Ya. Jadi tidak bertemu ya. Artinya ini ngarang alias ngibul. Kemudian apakah ini musim-musiman? Tidak. Ini sudah 1 tahun berlalu dan terus menerus para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para gus-gus, mereka akan selalu mengedukasi umat dan memberitahukan kepada umat bahwa kalangan Ba'alwi, nasab mereka haram hukumnya untuk diakui sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diharamkan? Karena tidak ditemukan data mereka berdasarkan kajian pustaka, baik melalui kitab-kitab sejarah maupun melalui kitab-kitab nasab. Apalagi yang menyebabkan haramnya nasab mereka ini? Di antaranya adalah penemuan daripada kajian ilmu biologi, ilmu genetika, ya, ilmu terkini ini, yaitu tes DNA, di mana DNA-nya kalangan para habaib ini tidaklah memiliki DNA yang sama dengan para keturunan-keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di seluruh dunia ini. DNA-nya kalangan habaib ini berbanding terbalik, di mana mereka menuju kepada DNA Yahudi Askenazi. Bagaimana Yahudi Askenazi itu? Silakan lacak channelnya Profesor Dr. Manahen Ali, di mana beliau lebih mantap di dalam mengedukasi Anda, menginformasikan kepada Anda, membimbing Anda untuk memahami asal-usul Yahudi, yang mana Yahudi Askenazi. Yang mana Yahudi Askenazi yang sama dengan kalangan habaib ini. Ya, silakan Profesor Dr. Manahen Ali. Beliau luar biasa di dalam menjelaskan dan lebih kompeten lagi di dalam menjelaskan tentang asal-usul Yahudi, termasuk Yahudi di Yaman dan seterusnya. Bapak, ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya yang saya muliakan, kita coba dengarkan lagi. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i. Dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat daripada imam-imam mujtahid. Apalagi dasar prolognya tadi sudah bermasalah dan salah. Bagaimana mungkin itu bisa dibenarkan, kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh Habib ini ya. Prolog tadi di awal tadi sudah tidak ketemu antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dengan masa hidupnya Alwi bin Ubaidillah, tidak ketemu. Maka kesimpulan di belakangnya apa yang disampaikan ya sudah pasti salah dan bermasalah besar.
Dan kemudian di situ akhirnya menjadi fitnah, menuduh orang lain. Seakan-akan sok lebih pintar daripada imam-imam mujtahid mutlak itu. Tidak ada, saudara-saudara. Kalaupun ada, cuman perkataan-perkataan dari orang-orang yang jahil. Dari orang-orang yang bodoh, miskin data, ilmu pengetahuan. Terutama ilmu sejarah, ilmu biografi daripada imam-imam mazhab kita ini. Ash'ari, ke Ahmad Dahlan, ke Hamid, ke Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar. Kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di Indonesia ini. Kalau kita tanya, memang tidak ada yang mengingkari, tapi tidak ada yang mensahihkan. Dan itu pun ketika para alim ulama kita, kiai-kiai kita di Nusantara ini menyebutkan tentang mereka, menyebutkan nama mereka disertai Habib atau apa, itu hanya berdasarkan berita yang berkembang di masa itu, dan itu tanpa dilakukan dengan penelitian. Beda dengan apa yang dilakukan oleh ulama yang ada di zaman sekarang ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang memang secara sengaja dan khusus melakukan penelitian untuk mencari tahu kebenaran. Apakah betul nasabnya kalangan Ba'alwi ini dapat diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Tetapi ketika diteliti dan ternyata ditemukan fakta-fakta, sebagaimana kami sampaikan tadi di awal, nasabnya kalangan habaib ini haram untuk diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sangat jelas itu. Jadi jangan mudah lagi kita dikibuli oleh tukang kibul. Jangan mudah kita dibodoh-bodohi cerita sejarah, tapi sejarahnya ngibul ya. Banyak dari kalangan mereka ini cerita sejarah, tetapi ngibul semuanya. Baik cerita sejarah NKRI, baik cerita sejarah tentang NU, bahkan ketika mereka bercerita tentang sejarah daripada imam-imam mazhab, para pendiri mazahibul arba'ah, mereka pun berdusta, ngibul lagi-lagi. Makanya kalau mereka disebut sebagai tukang kibul, mereka nggak mau. Tetapi mereka nyata-nyata dan faktanya ngibul. Kalau mereka mau disebut pendusta, mereka menolak. Tetapi kenyataannya mereka hobinya, senangnya berdusta. Jikalau mereka dikritik terhadap apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka buat, entar dibilangnya orang yang mengkritiknya itu iblis. Padahal apa yang dilakukan mereka itu bahkan lebih jahat daripada iblis. Kan bisa begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, sampai di sini saja. Ya, kita tidak usahlah teruskan bagaimana fullnya video ceramah daripada Habib ini. Yang jelas isinya pasti sudah tidak benar, karena prolognya di awal saja sudah sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.